Orang jihad itu amalannya dilipat gandakan 700.000 kali. Sehingga para sahabat bertanya, lah itu 10 hari Dzulhijjah itu dengan pahalanya jihad bagaimana? Oh, masih kalah pahalanya jihad. Ini betul-betul luar biasa itu. Kecuali bilang orang itu jihad kemudian mati syahid, itu lain lagi. Itu mengkarunia Allah. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah memberi taufik pada kita dalam beberapa detik 10 Dzulhijjah ini masih bisa nambal kelemahan-kelemahan kita. Dan di antara 10 hari itu yang paling utama adalah tanggal 9 itu. Maka usahakan tanggal 9 itu puasa. Minimalnya itu puasanya itu ya 2 hari. Karena puasa 1 hari itu sebagian ulama menganggap kurang baik, puasa itu 2 hari. Jadi tanggal 8 sama tanggal 9. Puasa itu berbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini berita-berita ghaib yang sangat menggembirakan ya. Karena kita ini amal ini maslahat-maslahatnya itu ada yang bisa kita fahami secara zahir. Ini maslahatnya zakat bisa kita fahami secara zahir. Tapi ada perkara-perkara dalam agama ini tidak mungkin bisa kita ketahui maslahatnya, barokahnya kecuali dari berita Rasulullah SAW. Di antaranya ya ini 10 hari Dzulhijjah ini secara ghaib itu barokah diturunkan enggak karu-karuan banyaknya. Sehingga dikatakan Nabi tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah melebihi dalam hari-hari ini. Maka janganlah kita ditipu sama nafsu kita sehingga kita malas. Fa'tabiru ya ulil absar, orang itu ambil pelajarannya. Orang garap sawah, waktunya waktu kemarau, ya, itu biayanya banyak, biasanya hasilnya kurang bagus. Tapi kalau waktu penghujan, biayanya sedikit, hasilnya banyak. Nah, begitu juga amal itu dalam waktu-waktu yang istimewa ini, amal sedikit, hasilnya banyak. La haula wala quwwata illa billahil azim. Gunakan untuk tasbih, untuk zikrullah, untuk doa. Nanti hasilnya itu berlipat-lipat ganda. Sehingga berita ini sempat mengejutkan sebagian sahabat, di mana jihad itu ada fadilah-fadilah yang luar biasa. Orang jihad itu amalannya dilipat gandakan 700.000 kali. Sehingga para sahabat bertanya, lah itu 10 hari Dzulhijjah itu dengan pahalanya jihad bagaimana? Oh, masih kalah pahalanya jihad. Ini betul-betul luar biasa itu. Kecuali bilang orang itu jihad kemudian mati syahid, itu lain lagi. Itu mengkarunia Allah. Tapi kalau tidak mati syahid, ini pahalanya 10 Dzulhijjah lebih besar daripada jihad. Nah sekarang kalau 10 Dzulhijjah itu digunakan juga untuk jihad, untuk dakwah semuanya, gimana? Maka akan berlipat-lipat. Jihad itu sudah melipat gandakan. Di antara jihad yaitu bentuknya dakwah. Dan semoga itu mencari ilmu itu kalau ikhlas juga dihitung jihad. Maka jadilah berlipat-lipat itu. Tapi setan mau menipu kita. Kita cari ilmu tidak dengan adabnya. Ngaji di masjid guyonan.
Karena ada beberapa riwayat dari para ulama itu orang itu kalau guyonan di masjid itu amalan-amalannya anu loh itu jatuh loh itu amalannya itu rontok. Maka yang ngaji-ngaji di khususnya ngaji di mana saja, khususnya yang di masjid harus jaga adab ya. Mafhum? Ini di Baitullah harus jaga adab yang sebaik-baiknya. Setan tuh pinter, pertama kali itu orang tuh jangan amal. Pertama kali jangan iman, tapi kalau masih tetap iman juga, setelah iman jangan amal. Setelah masih nekat amal terus, jangan pakai adab, ala kadarnya aja. Ini kan hancur lagi juga, tipuan setan. Jangan iman, masih iman terus. Ya udah nggak apa-apa udah, tapi jangan amal ya, iman tapi jangan amal. Oh udah, saya harus amal. Oh. Ya nggak apa-apa, tapi santai-santai aja ya, style kendu aja. Ya. Sehingga kita ini amal tidak jaga adabnya. Nah, sudah jaga adab, setan datang lagi. Nah, jangan ikhlas ya, supaya kamu tuh dianggap orang baik, orang soleh, biar calon wali dianggap begitu ya. Nah, jangan amal tuh ikhlas. Nah, tetap juga ikhlas, nggak ada gunanya amal untuk manusia, rugi saja. Saya mau ikhlas karena Allah saja. Yo, ikhlas yo ikhlas, tapi ojo terus-terusan. Ya kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tidak, itu biar ada variasi gitu ngamal itu. Jadi setan itu ada aja nggak mau berhenti itu, mau ngerusak orang itu. Ya, amannya itu kalau sudah mati, harus mati aman. Mafhum ya kawan? Besok puasa semua? Ikhlas karena Allah ya. Terus kemudian puasa itu banyak doa ya. Doa hidayah pertama ya, itu yang paling penting untuk diri kita, keluarga kita dan umat. Dan untuk teman-teman kita di kamar kita, di pondok kita, teman-teman dakwah kita yang bergerak seluruh dunia, kita doakan supaya Allah kasih hidayat dan di asbab hidayat insyaallah. Terus doa khusus untuk diri kita, minta ilmu supaya Allah buka hati kita ini sehingga mudah menerima ilmunya Rasulullah, ilmunya para sahabat, ilmunya para ulama. Doa, jangan mengeluh saja, saya itu ngaji kok nggak paham-paham. Nah, kamu nggak mau doa, doa yang sungguh-sungguh ini habis-habisan. Ini masih ada waktu, Rabu, Kamis, Jumat. Ini masih 10 Asyaratul Hijjah. Cuman kalau Jumat itu sudah nggak boleh puasa. Boleh puasa tinggal 2 hari aja. Minta ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah gitu. Ada orang itu ilmu tidak barokah. Ilmunya banyak tapi tidak merubah kehidupannya. Kehidupannya, watak-wataknya, sikap-sikapnya persis seperti orang awam, anak SMP. Ya. Maka ini juga rugi besar. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merubah sikap kita, merubah pikir kita, merubah hati kita, merubah akhlak kita jadi lebih baik. Itu namanya al-ilmun nafi', itu begitu itu. Dan juga minta ilmu yang barokah, ilmu yang jadi asbab bangkitnya ahli-ahli ilmu di seluruh dunia. Kita mohon supaya nanti setelah bisa ngaji ya, jadi asbab orang-orang pada ngaji begitu. Kamu doa mulai sekarang. Kamu lihat toh, ada orang alim tapi nggak punya santri. Orang tuh ngaji sama dia tuh males. Ya. Akhirnya bagaimana? Nggak ada yang ngaji, akhirnya jadinya ya terus nggak ngaji, nggak ada yang mau ngaji sama dia. Ada orang tuh ilmunya sebetulnya nggak begitu banyak, tapi laku, di mana-mana laku. Nah ini memang karunia Allah pada siapa yang Allah kehendaki yang begitu itu. Ini bukan berarti kalau laku mesti ikhlas, bukan kalau sedikit mesti celaka, ya tidak. Tapi Nabi itu dulu seneng kalau umatnya banyak. Tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul ummah. Nabi itu seneng kalau umatnya banyak. Jadi orang itu tidak salah ingin punya santri banyak, itu tidak salah. Tapi yang ikhlas itu tapi.
Jadi orang itu ingin punya santri banyak tidak salah, asalkan ikhlas. Saya pernah punya kiai itu ditanya sama santrinya, Pak Kiai bagaimana orang cari ilmu niatnya supaya jadi kiai itu boleh apa enggak? Maka itu merenung, boleh apa enggak ya? Cari ilmu, cari ridho Allah itu aja loh kok. Iya, ada orang begitu terus bagaimana? Itu niatnya itu benar apa enggak? Akhirnya kiai saya itu merenung panjang. Boleh tapi kiai yang ikhlas gitu ya. Minta jadi kiai tapi kiai yang ikhlas. Kalau hanya minta kiai tok nggak ada ikhlasnya, wah ini gawat nih. Di kemarin di daurah ada yang tanya, nanti kalau saya jadi suro tablek bagaimana katanya? Ya semoga jadi suro ikhlas saja. Ya. Biasanya orang itu kalau jadi pimpinan itu susah ikhlas. Di pimpinan itu ada dua, pimpinan formal, pimpinan non formal. Apa maksudnya? Pimpinan yang orang manusia dianggap pimpinan resmi begitu. Ada orang itu tidak jadi pimpinan sebetulnya, tetapi kehidupannya itu membuat banyak orang itu ikut dia dalam kebaikan. Seperti ceritanya Sayyidina Hasan Ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kalau yang jadi khalifah itu pimpinan resmi itu Sayyidina Muawiyah sebetulnya. Tapi pimpinan non formalnya itu Sayyidina Hasan itu. Khilafah rohaniyahnya itu Sayyidina Hasan itu. Walaupun beliau tidak punya jabatan, tapi hampir seluruh dunia itu ikut beliau. Nah, begini ini pimpinan yang tidak bermahkota ini. Ya. Inilah kepemimpinannya para wali. Kita orang di jabatan, tapi amalannya ndadekne wong oleh hidayah. Itu selamat itu. Jadi kalau orang itu ingin jadi punya kedudukan formal itu kalau nggak hati-hati bisa jungkel nanti. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika diangkat jadi khalifah, beliau mengatakan, demi Allah, saya belum pernah minta kepada Allah baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Saya belum pernah minta jadi pimpinan, belum pernah. Jadi beliau ini berjuang karena Allah saja, nggak ada pikiran jadi apa nggak ada. Justru akhirnya oleh Allah dikasih kedudukan zahir batin. Nah, jadi kalau orang itu ingin jadi pimpinan biasanya tukaran akhirnya. Dakwahnya malah reso melaku. Orang itu jangan ingin dihormati, tapi usaha menghormati orang, ya. Karena kalau menghormati orang kita dapat pahala, kalau dihormati belum tentu dapat pahala. Tapi kita bagaimana? Kalau dihormati gembira, wah orang-orang ikram saya, senang. Tapi kalau kita ini ngekrom orang, saya sudah ikram itu tetap gitu aja. Loh. Nah kamu itu ngekrom orang itu dapat pahala, kok malah ngomel. Di ikram itu nggak dapat pahala. Kok malah gembira, ini tanda-tanda imannya itu enggak pas itu. Berarti kamu itu agama itu bukan mau mencari akhirat ya gitu itu jadinya, enggak karu-karuan jadinya pikirannya. Maka besok puasa doa semua ya. Takbir, tasbih, tahmid. Nah, Abdul doa, alhamdulillah. Jangan pula lupa selawat, sebanyak-banyaknya selawat. Kita ini nyimpen. Kalau orang-orang dunia nyimpen harta, nyimpen ini, nabung ini untuk masa depan. Orang ahlul iman nabung amalan untuk masa depan dunia maupun akhirat. Minta selamat ya kamu. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah minta selamat. Karena banyak orang itu tidak selamat loh. Ngaji, maju sud. Tahu ada masalah di tengah jalan, oling, oling. Mau pulang, geger. Akhirnya tidak berhasil jadi ahli ilmu. Nah, kamu minta selamat, ya Allah selamatkan saya sampai mendapatkan ridhomu yang sampai di surga sana. Jangan sampai menggok di tengah jalan. Kamu ini sekarang insya Allah dalam kebaikan, tapi jangan sampai menggok di tengah jalan ya Kang.
Jangan sampai belok di tengah jalan. Ya ini yang paling bahaya itu. Dan itu setiap orang mesti akan mengalami ujian-ujian seperti itu. Maka kita Allahumma inni as'aluka al-afiyah, dawamal afiyah, tamamal afiyah, syukru al afiyah, supaya kita ini jangan sampai jatuh di tengah jalan. Naik mobil 100 km per jam, jalan tol, kelihatannya mesti sampai tujuan, tahu-tahu gembos di jalan, buar, guling. Nah, itu namanya nggak selamat. Tapi yang nggak selamat dohirnya. Nah, amalan juga begitu, dong lurus gitu. Nanti tengah-tengah jalan ada apa gitu, guling. Aduh, kalau orang itu belum kena masalah itu kelihatannya, pokoknya saya ini akan lurus terus. Itu kan pikiran kamu. Siapa yang tahu masa depan? Maka Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Atas agamamu itu komplit, atas ilmu, atas dakwah, atas zikir, atas akhlak yang baik. Orang itu ajib atau malaikat. Saya itu sudah merhatikan diri saya sendiri, merhatikan orang lain juga. Santri-santri khususnya itu aneh itu. Nek wong arek hasil kok ono ujiane. Ono ujiane. Ngati-ngati. Istilahnya para ulama namanya truk. Tahu truk? Kalau dibebani beban yang berat, nyek gitu, langsung adek gitu. Lah begitu juga hati manusia ini ketika menerima ilmu yang besar ini, sedang akan dimasuki ilmu yang istimewa itu, terus kadang-kadang gedek. Lah gedek iki kadang-kadang guling, ini sing gedek terus iso kuat. Nah kuwi aja sampai kowe iki gedek terus guling. Ngerti-ngerti kula sampun khitbah. Aduh. Apa khitbah iki? Khitbah Jumat kalau maksudnya. Alhamdulillah. Napa enten khitbah Jumat? Ning ae, khitbah Setu barang. Jadi sing ngati-ngati ya nggih, dadi wong alim makane ning donya iki langka dadi wong alim iki langka. Langka orang bisa jadi alim itu di dunia itu memang ulama itu zaman dulu ya sedikit. Apalagi kalangan zaman sekarang. Zaman para sahabat pun ulama itu juga tidak banyak. Apalagi zaman sekarang. Karena memang ujiannya itu ada saja gitu. Ujiannya bukan yang ditulis di kelas itu ujian kecil, ujian kehidupan itu loh, sing banyak orang yang guling gitu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Inilah waktunya untuk banyak doa 10 awal Dzulhijjah ini. Dan ada dannya ini. Jangan lupa pula kamu doa buat saya, ya. Kamu habis sholat khususnya dalam 10 awal Dzulhijjah ini, kamu doalah supaya Allah datangkan kebaikan-kebaikan untuk saya, gitu ya. Dan insya Allah saya juga doa untuk kamu, begitu. Tandanya orang cinta sama gurunya itu mendoakan gurunya, kayak Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal senantiasa mendoakan Imam Syafi'i, akhirnya jadi murid yang paling istimewa. Nanti kalau murid itu banyak doakan gurunya, nanti jadi murid istimewa. Kalau nggak mau mendoakan gurunya, itu murid ombyoan biasa, ya. Bukan istimewa. Insya Allah ya. Ini betulan saya ini perlu didoakan saya ini. Subhanallah.